Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur ketika kami boleh ada dan saat ini hidup pada hari ini. Biar hari ini Tuhan kami persembahkan kepada Tuhan. Biar setiap hari demi hari menjelang kedatangan Tuhan, supaya kami boleh mempersembahkan hari dan hidup kami kepada Tuhan. Engkau memberkati setiap hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk mereka dalam pergumulan, dalam masalah persoalan tantangan, kiranya mereka diberikan kekuatan, diberikan hikmat. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kehilangan harapan diberikan pengharapan. Supaya iman mereka kembali teguh, supaya mereka tidak sampai digoyahkan oleh berbagai macam godaan dan dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di akhir zaman ini, yaitu tentunya kita harus mempersiapkan sesuatu dengan baik. Orang menikah juga harus mempersiapkan sesuatu dengan baik. Orang mau mengadakan pesta juga mempersiapkan sesuatu dengan baik. Demikian juga di zamannya Nuh, yaitu ketika Tuhan ingin memusnahkan bumi dengan air bah, maka Tuhan memberi petunjuk kepada Nuh dalam kitab Kejadian. Saudara, sehingga Nuh membangun bahtera, dan setelah itu selesai baru hujan turun dan banjir dan bumi dipenuhi air bah. Sehingga kalau saudara melihat kenapa ada fosil ikan ada di gunung, karena dulu pernah mengalami air bah. Demikian juga saudara, sekarang ini bagaimana saudara, bukan air bah tetapi kedatangan Tuhan. Bahwa kita akan mempersiapkan bahtera. Bahtera itu bukan saudara bicara tentang bahtera sesungguhnya, yaitu kehidupan kita yang sebagai rumah Allah. Dan keluarga kita yang juga menjadi keluarga Allah. Dan bagaimana juga gereja kita yang menjadi rumah Allah juga. Nah, kita yang sebagai pribadi menjadi rumah Allah, tinggal di dalam keluarga. Sehingga keluarga itu boleh menjadi keluarga Allah dan kita menjadi berkat, bahkan bisa menjadi imam di rumah tangga kita. Demikian di gereja, walaupun kita bukan imam, tetapi kita menjadi bagian dari jemaat. Boleh dikatakan saudara bahwa bangunan rumah Tuhan kita itu menjadi bagian. Mungkin satu batu, saudara, dari sekian ribu batu. Tapi itulah bangunan rumah Tuhan, kita di bagiannya. Jangan sampai kita yang menjadi bagian dari rumah Tuhan di gereja, kita ini mengundurkan diri, kecewa, sakit hati, bikin masalah, sehingga menjadi lubang. Walaupun satu dari 1000 atau ribuan batu, kalau lubang juga tidak bagus. Binatang masuk dan sebagainya. Saudara, kita membaca dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat ke-7. Bicara tentang Nuh, tentang iman. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Lah, Nuh itu dikatakan belum melihat bahtera, belum melihat air bah, namun dia percaya dengan imannya. Bahwa Tuhan berkata, aku akan memusnahkan bumi dengan air bah. Bangunlah bahtera dengan ukuran ini. Dia percaya. Bahkan puluhan tahun dengan keluarganya, dengan istri dan anaknya, bahkan menantunya dia kerja walaupun diejek. Itulah iman yang belum kelihatan, belum terjadi, tetapi percaya akan terjadi. Demikian dengan kedatangan Tuhan, rapture. Itu belum kelihatan, tanda sudah ada. Dan kita harus percaya dan mempersiapkan, kita kerja lebih keras, satu keluarga dan satu gereja. Sebab itu dikatakan dengan iman kita melakukan, percaya. Tetapi bukan melakukan saja. Ayo kita mempersiapkan dengan baik. Seperti Nuh dikatakan ini, dengan taat mempersiapkan bahtera itu. Orang mempersiapkan itu berarti melakukan, saudara. Tapi penuh dengan ketaatan. Banyak orang yang siap-siap tapi tidak taat. Dengan caranya sendiri, saudara, mencoba dia lebih pandai, tersinggung, pemimpin ngomong begini, dia ngomong begitu, saudara. Nah, ini tidak benar. Kita harus taat. Saudara, kita harus mempersiapkan seperti bahtera. Itu kayunya begini. Oh jangan, saya potong begini saja, miring supaya variasi bagus.
Saudara, kita terlalu banyak variasi, tapi kita lupa dengan kekokohan, kekuatan. Kita harus memperkuat iman, kesatuan kita. Kita tidak boleh bicara tentang variasi supaya lebih indah, tetapi nanti memecahkan persatuan kekokohan iman kita. Biarlah saudara, variasi mungkin kurang bagus, tetapi kita semakin kokoh dalam persatuan dan kerukunan. Sebab itu mempersiapkan. Dan hal yang kedua dikatakan, yaitu ia menerima kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Allah. Saudara, firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Allah. Sehingga kita tahu ketika saudara kita mengikuti firman Allah, maka disitulah kita melihat ada kebenaran-kebenaran yang bisa diterima oleh iman kita. Jikalau iman kita rapuh, kita tidak bisa menerima. Jikalau iman kita duniawi, kita akan bimbang. Tetapi jikalau kita membaca firman dan kita bertumbuh dengan firman, saya yakin iman kita akan semakin tumbuh dan kita akan menerima kebenaran itu. Karena kita hidup dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Saudara, boleh saya katakan demikian. Ketika Yesus datang di Kana, kenyataannya anggur habis. Tapi kebenaran Yesus, yaitu jalan kebenaran dan hidup, datang. Dan dia berfirman, isilah dengan air dan cedoklah, bagikan ke orang lain. Maka ketika diisi oleh air dan dicedok menjadi anggur, diberikan kepada orang lain. Itulah sang kebenaran, yaitu firman daripada Yesus Kristus. Apa itu kebenaran? Yaitu firman. Ketika Yesus berkata kepada orang yang mati, ya, bukalah batu. Maka orang berkata, sudah 4 hari. Lazarus mati, sudah berbau, bukalah batu. Dan kemudian Yesus berkata, hai Lazarus, keluar. Maka Lazarus pun keluar. Artinya firman itu adalah kebenaran. Jikalau kita hidup dalam kebenaran, berarti kita hidup di dalam firman. Dan ketika kita hidup di dalam firman, maka iman kita, apa yang belum kita lihat, belum kita dengar, akan terjadi. Sebab itu saudara, di akhir zaman ini, saudara, mari kita mendapat petunjuk Tuhan, visi Tuhan. Dan kedua, kita taat mempersiapkan segala sesuatu. Dan yang ketiga, hidup dalam kebenaran. Supaya jangan sampai kita ini berkelahi, pecah, tetapi kita hidup dalam kebenaran. Karena Yesus berdoa supaya kita menjadi satu. 3 kali dia berdoa supaya kita menjadi satu. Sebab itu saudara, jangan mengalami perpecahan. Siapapun juga yang merasa lebih pandai, mari ikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan. Seperti Musa berjalan ke sini, orang berkata, salah Musa, ini ujungnya laut. Itu benar. Tetapi petunjuk Tuhan, jalan Tuhan, bukan jalan kita. Pikiran kita bukan pikiran Tuhan. Setingginya langit, demikian saudara, dan bumi perbedaannya. Rencana kita dengan rencana Tuhan itu berbeda. Maka Tuhan memberikan visi kepada pemimpin. Pemimpin salah apapun, dia yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Jangan sampai kita yang salah. Saudara, mari di akhir-akhir zaman ini, kita semakin memperkokoh kesatuan, memperkokoh iman kita, memperkokoh ketaatan kita, dan kita mempersiapkan dengan baik, dan kita masuk dalam kebenaran. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Jikalau saudara dalam pergumulan, punya masalah persoalan beban berat, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, studi karir, maupun juga keuangan, maupun masa depan, perjodohan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Demikian juga engkau yang sakit, tumpahkan tangan bagian sakit. Jangan lagi mengandalkan imanmu kepada seseorang. Karena sumber daripada mukjizat kesembuhan itu ada pada imanmu, dan Tuhan ada dalam dirimu. Yesus pun di Nazaret, dia tidak melakukan banyak mukjizat. Dan dia heran. Kenapa? Karena dia berkata, karena mereka tidak percaya. Imannya tidak ada. Mari saudara, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Imanmu menyelamatkan kamu. Yakin dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh oleh karena imanmu. Dalam nama Yesus, jadilah pulih, diberi kekuatan, kemenangan, hikmat, jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.